Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, balik lagi dengan gue Huda di Ahli Optimasi, karena mahir itu penting. Buat lo yang baru pertama kali kesini, channel ini membahas tentang self-skill development. Jadi jangan lupa subscribe. Mungkin lo dikenal di tempat kerja sebagai yang terbaik. Mungkin juga lo mendapatkan nilai tertinggi di perguruan tinggi. Tapi itu nggak begitu berarti kalau lo nggak punya keterampilan yang dibutuhkan. Yang gue maksud di sini adalah, apakah lo sudah mempunyai keterampilan profesional? Ada beberapa keterampilan profesional yang paling penting dan gak benar-benar diajarkan di kelas. Dan keterampilan itu disebut soft skill atau keterampilan non-teknis. Keterampilan ini lebih penting untuk membuat lo direkrut daripada apa yang lo pikir. Keterampilan ini gak bisa diukur, tetapi bisa dibuktiin. Contohnya adalah komunikasi verbal, komunikasi tertulis, teamwork, dan kepemimpinan. Jadi, salah satu alasan kenapa soft skill sangat penting yaitu karena soft skill adalah kunci untuk membangun hubungan, mendapatkan reputasi, dan menciptakan lebih banyak peluang. Jadi, kali ini gue akan memberitahu lo apa aja soft skill yang penting untuk membuat lo diterima kerja dan mempercepat pertumbuhan karir. Soft skill penting yang pertama untuk membawa karir lo ke tingkat berikutnya adalah komunikasi. Karena kerjasama yang baik berjalan beriringan dengan komunikasi yang baik juga. Ayo kita lihat kenapa keterampilan komunikasi tertulis dan komunikasi verbal sangat penting. Pertama, ini akan membantu lo mendapatkan citra positif atau yang biasa kita kenal dengan pencitraan. Kedua, dengan komunikasi, lo bisa meningkatkan peluang untuk membangun hubungan dengan rekan kerja. Ketiga, keterampilan komunikasi meningkatkan hasil kerja lo. Sekedar sharing pengalaman, di dunia kerja, nantinya lo akan ketemu sama orang-orang yang skill komunikasinya buruk. Kalau lo adalah orang-orang operasional yang harus melakukan pengambilan keputusan secara cepat dan tepat, proses lo akan sangat terhambat jika ketemu sama orang-orang yang kayak gini. Lo email atau chat WhatsApp, dibaca, tapi gak ada feedback. Ditelepon, not respond. Diajak ketemuan, bilangnya nanti aja. Kalau lo ketemu pada kondisi ini, dan skill komunikasi lo juga belum terasah, lo pasti akan sangat kesulitan. Pengusaha atau perusahaan pasti akan memilih orang-orang yang mempunyai keterampilan komunikasi yang baik. Karena orang-orang dengan skill komunikasi yang baik, kemungkinan besar akan lebih produktif. Karena mereka tahu bagaimana berkomunikasi satu sama lainnya. Serta mereka mampu juga untuk menjelaskan dengan sederhana tentang siapa, apa, kapan, di mana, dan bagaimana dalam sebuah proyek. Jadi, mulai dari sekarang, lo harus bisa mengembangkan skill komunikasi verbal maupun komunikasi tertulis. Cara untuk memulainya adalah bergabung dengan komunitas public speaking, yang mana lo bisa mendapatkan kesempatan untuk berbicara di depan umum dan mendapatkan kepercayaan diri lo. Lo juga bisa menonton beberapa tips berbicara di depan umum dari YouTube, Instagram, TikTok, maupun sosial media lainnya. Kemudian mencoba menirunya dan mempelajari kiat-kiat dari sana. Kemudian menerapkannya saat lo berbicara di depan umum. Kedua, yang bisa lo lakukan selain berbicara adalah menjadi pendengar yang aktif. Yang dimaksud mendengarkan secara aktif adalah lo harus menunggu sampai orang lain selesai berbicara dan benar-benar mendengarkan apa yang mereka katakan sebelum lo menanggapinya. Lo juga bisa belajar memantau bahasa tubuh atau mengembangkan komunikasi nonverbal, seperti menjaga kontak mata yang baik saat berbicara, mengangguk saat lo mendengarkan, dan berjabat tangan yang kuat saat lo akan pergi. Oke, keterampilan penting lainnya untuk membawa karir lo ke tingkat berikutnya adalah kerja sama, atau yang biasa kita kenal dengan teamwork. Untuk mencapai tujuan, kita membutuhkan kerjasama yang baik. Selain itu, jangan pernah merasa bahwa diri lo adalah bagian yang paling penting. Dalam sebuah perusahaan, semua bagian itu sama pentingnya dan sama-sama saling membutuhkan.
Karena dalam tim, tidak ada seorang pun yang melakukan segalanya sendiri. Salah satu alasan pengusaha atau perusahaan memilih orang-orang yang memiliki kemampuan kerjasama yang baik adalah karena semangat kerjasama yang baik akan meningkatkan budaya kerja dan menciptakan lingkungan kerja yang baik. Cara untuk mendapatkan keterampilan ini adalah membantu rekan lo. Dengan cara, "Wey, lama banget kerja lo. Sini, ajarin gue. Ntar kalau sempat gue bantuin." Selain itu, kalau rekan kerja lo cuti, lo juga bisa menawarkan bantuan dan mengajukan pertanyaan. Kalau lo cuti atau nggak masuk, gue harus kerjain apa? Ada baiknya selama rekan kerja lo cuti, jangan pernah telepon atau sekedar berkirim pesan terkait pekerjaan. Biarkan dia menikmati hak cutinya dan berlibur atau sekedar menikmati harinya. Buat gue pribadi, kerjasama itu bukan mengerjakan satu hal yang sama, tapi sama-sama mengerjakan apa yang menjadi tanggung jawab kita masing-masing. Kalau setiap orang dalam tim bertanggung jawab pada apa yang seharusnya mereka selesaikan, maka semua akan berjalan dengan cepat untuk sampai ke tujuan dan tidak saling mengandalkan. Dalam menyelesaikan pekerjaan, kadang lo akan ketemu sama orang-orang yang maunya enak. Berhati-hatilah pada orang seperti ini. Jangan biarkan lo dimanfaatin sama mereka. Hidup itu memang harus bermanfaat, tapi jangan sampai dimanfaatkan ya. Keterampilan berikutnya adalah kemampuan beradaptasi atau menjadi fleksibel. Pertanyaannya, kenapa harus fleksibel? Hal ini penting, karena dalam bekerja belum tentu semua berjalan sesuai dengan rencana. Hal yang mungkin terjadi adalah rekan kerja lo harus cuti mendadak karena sakit atau karena urusan lainnya. Dalam hal ini, lo harus memposisikan diri lo sebagai orang yang mampu membackup pekerjaan rekan kerja lo, dan lo adalah alternatif pilihannya. Tapi sekali lagi, yang harus diingat, lo harus menguasai banyak hal. Dan jangan sampai orang-orang di sekitar tempat lo bekerja jadi memanfaatkan lo untuk menyelesaikan pekerjaan yang seharusnya menjadi tanggung jawab mereka. Selanjutnya adalah keterampilan analisa dan pemecahan masalah. Keterampilan ini penting karena jika terjadi masalah atas setiap proses pekerjaan, lo bisa mengambil tindakan yang tentu saja mengambil tindakan yang membuat lo diperhatikan. Sehingga rekan kerja lo mengetahui bagaimana cara berpikir dan bekerja bareng sama lo sebagai rekan kerja yang mampu memberikan solusi cepat dan tepat. Dalam suatu organisasi, orang-orang dengan keterampilan ini sangat dibutuhkan karena dalam sebuah organisasi atau perusahaan ada banyak masalah yang dihadapi setiap hari dan mereka membutuhkan para pemecah masalah yang terbaik. Dengan kemampuan ini, lo bisa mendekati bos lo dengan memberikan solusi, bukan hanya menjadi pembawa masalah. Meskipun nantinya setiap solusi lo tidak mendapatkan perhatian, pimpinan lo pasti akan menghargai lo untuk setiap pemecahan masalah. Selanjutnya adalah keterampilan berpikir kritis. Kenapa berpikir kritis menjadi bagian dari soft skill yang penting? Orang-orang dengan keterampilan tersebut seringkali membawa ide-ide baru, memikirkan hal positif dan negatif dari setiap ide dan permasalahan yang muncul. Dengan berpikir kritis, seseorang akan mampu menjadi pemecah masalah yang lebih baik seperti yang sudah kita bahas sebelumnya. Kemampuan ini akan membuat lo sukses apapun pekerjaan lo. Jadi sekarang, bagaimana cara mengembangkan keterampilan berpikir kritis lo dengan baik? Gue pikir cuma ada satu cara untuk mengembangkannya, yaitu dengan belajar. Bisa dimulai dengan membaca berita, membaca buku, kemudian melakukan diskusi masalah selain pekerjaan dengan teman atau anggota keluarga. Alasan lo melakukan ini adalah untuk menghasilkan ide. Karena ketika lo berdiskusi tentang masalah sama orang lain, lo bisa bertukar pikiran tentang ide-ide baru dan ini akan melatih lo untuk berpikir kritis. Oke, sampai juga di akhir video kali ini. Lo bisa terus mempelajari bagian di atas. Setiap soft skill yang udah gue kasih tahu. Cobalah untuk menggunakan strategi yang udah gue bagiin dan kasih tahu gue apa yang lo rasakan tentang video ini di kolom komentar.
dan keterampilan mana yang paling relevan buat lo. Terima kasih banyak udah menyimak video ini sampai akhir. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Terus belajar dan tambahkan ilmu lo sampai mahir ya. Karena mahir itu penting.